Oke. Wah, brule. Oh, yang itu. Oke, jadi mereka ini semuanya sudah pada bayar ya, sudah mengambil nomor antrian. Mereka tinggal nunggu bahannya dibikin, udah jadi tinggal ngambil ya. Kakak antri dari belakang ya, maaf ya. Kakak satu jalur aja ya, biar nggak mengganggu akses jalan, maaf. Ya satu jalur aja ya. Satu kotak atau dua kotak? Oke, nanti kalau nambah ikut antrian dari ulang ya. Iya. Jadi 25 kakak. Jadi 25 ya kakak. Uang pas, terima kasih. Ditunggu 1,5 jam ya kurang lebih. Siap. Oke, jadi ngantri dapat nomor 97 ya. Dan di sini tuh masih banyak banget ya yang belum kebagian nomor. Setelah ngambil nomor dia masih nunggu lagi selama 1,5 jam sampai 2 jaman. Dapat nomor 97. Ini apa ini, Pak? Membuat adonan lagi seperti sama kayak tadi. Telur kuning. Ini telur kuning ya? Ini kuningnya aja. Dipisah sama yang putihnya. Ini putihnya. Iya, terus kita bawa beli campuran rasa. Ini apa ini, Pak? Rasa makanan. Rasa apa? Bahan makanan itu yang buat rasa. Iya. Iya. Terus gula ya? Iya. Pertama apa aja? Ini mau bikin berapa Iya. porsi, Pak? Adonannya? 6 porsi lagi sama kayak tadi. Jadi kalau bikin sekalian langsung susah gitu apa? Beda Pak sih? Jadi ntar ini matang, ini masuk jadi nggak terlalu lama. Oh, gitu ya. Gitu aja tim table time-nya kayak gitu. Iya. Gitu. Nah, ini apa ini, Pak? Ini tepung dia. Tepung terigu. Iya, tepung. Bang Mir, Ya, rasa ya. iya. Terus ini susu ya, Pak? Susu, si adonan susu. Ada berapa rasa sih, Pak? Di sini ada brulee, tiramisu, cheese, sama choco. Ada 4 Iya. rasa. Iya. Kalau yang paling orang banyak suka yang rasa apa tuh, Pak? Brulee. Brule. Iya, krim Brule itu vanilla. dari apa aja, Pak? Krim vanilla dibakar, di atasnya dikasih gula, dibakar sampai jadi karamel. Iya. Cheese sama apa? 25. Ini ngeceknya pakai suhu gitu ya, Pak ya? Iya, ngatur suhu, Pak. 27. Kalau misalkan kelebihan dikecilin gitu. Iya, betul. Nah, brule tiramisu terus dua kotak berapa lagi? Ini apa nih, Pak? Satu lagi. Ini putih telur. Oh, putih telur. Iya. Choco sama apa? Sama brule. 3 kotak ya. Ini mau diapain, Pak? Ada sama? Mau di mixer juga, Di mixer juga. tapi nanti. Tapi nanti digabungin gitu, Pak ya? Iya, betul. Kenapa? Iya, kita buat seperti tadi. Di mixer dulu. Ini Iya. putih telur doang ya, Pak ya? Iya, putih telur aja. Dikasih gula. Gula. Brule sama choco. Satu kotak. Oke. Sama? Satu kotak lagi apa? Oke, setelah seperti ini jadinya ya, Pak ya? Iya, seperti ini. Oh, ini putih telur sama gula, Pak ya? Iya, sama gula. Seperti ini. Gitu. Jadi dicampur jadi satu. Nah, terus diaduk gitu Iya, ya? Campur diaduk ya? sampai rata, ya. Sampai jadi kuning, campur. Kalau udah kayak gini ada tambahan lagi nggak? Campur? Enggak, udah. Udah. Ya. Brule. Oke teman-teman, ini jadi cabang satunya ya. Lokasinya berdekatan teman-teman, nggak jauh. Dia di sana tuh yang pertama tadi di sana, ini yang kedua ya. Dua-duanya sama-sama rame nih. Pakai timer ya? Iya. Berapa menit? 5 menit. 5 menit ngangkat. 5 menit balik, 5 menit lagi ngangkat. Iya. Brule berapa kotak kan? Satu kotak isi 2 bisa 2 rasa. Jadi setelah ini matang nanti dikasih
olesan ya. Iya. Rasa-rasanya gitu. Iya. Pertama brulee, kedua tiramisu, ketiga cream cheese. 30. Baik teman-teman di sini. Iya. Satu kotak. Iya, tinggal ditutup lagi. Nah. Jadi harus dua rasa yang berbeda. Kita hari ini ada 4 rasa, choco, cream cheese, brulee, sama tiramisu. Yang paling best sellernya itu cream brulee, cream vanilla, ditaburi gula, ditors, dibakar sampai jadi karamel. Yang kedua itu tiramisu, yang ketiga cream cheese, baru choco. Mau berapa kotak? Tiramisu. Brulee tiramisu. 1 kotak aja. Oke. Apa Kak? Atas nama? Puput. Puput. Oke, jadi 25.000. Pas. Terima kasih. Kurang lebih 1,5 jam ya. Ditunggu ya, kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Ini ada apa aja Mas? Dari yang sebelah sana dulu. Ini cream brulee, Hah? ini cheese, Cheese ya, terus tiramisu sama coklat. coklat. Iya. Nah, gini ya. Sekarang nomor 41. Setelah dioles-oles itu diapain lagi Mas? Kalau cream brulee-nya dibakar. Dibakar. Iya. Kalau yang lain gimana tuh? Mas, Kalau yang lain biasa. Kalau tiramisu ditaburin bubuk coklat di atasnya. Iya. tiramisu. Jadi yang dibakar cuma brulee aja. Brulee aja. Choco. Nah, jadi setelah dari sana dikasih gula Mas ya? Iya, dikasih gula untuk cream vanilla brulee itu, Iya. lalu dibakar. Nah, gulanya dibakar Iya. sampai jadi karamel nanti dia. Iya. Sampai leleh dia menjadi karamel. Iya. Iya. Jadi hanya brulee aja yang dikinin. Iya. Jadi 25 kali Mas. Best sellernya ini Mas ya? Iya, brulee. Best sellernya. Sama choco. Nah, itu apa tuh Mas? Semua rasa ya. Nih, tiramisu. Tiramisu. Ada sama? Atasnya dikasih bubuk coklat. Iya. Jadi 50. Bisa ya, tapi dari belakang antrinya. Iya tetap. Iya. Iya, Ibu. Pasti yang lain juga pengen beli. Bu, kalau maksud nanti aja saya tunggu. Iya, ini Iya, antriannya sama. untuk aku tulisin ke pesanannya, aku kasih nomornya, nanti ibu bisa dapat, bisa ditinggal baru. Tinggalin, Iya, nggak usah jadi ya ini sini dulu ibu ya, antrinya dari belakang. Halo, kakak. Jadi, kalau misalnya saya prediksi akan viral, ya, saya sudah prediksi. Tapi untuk kapan nih viralnya? Itu saya nggak menyangka di masa pandemi ini viral. Kita ngerasain yang namanya pandemi. Iya. Pandemi itu hancur, ngelewatin semua pandemi. Terus dimana orang juga PPKM darurat. Ya kan, waktu pengerjaan kita dikurangin. Bisa dihitung jari, kan waktu itu saya sempat pernah laku hanya 5 porsi. 3 porsi alhamdulillah. Sekarang rata-rata bisa menghabiskan berapa porsi? Sekarang Iya. Sekarang untuk cabang kita yang di sini kurang lebih sudah di 400 sampai 700. 700 ya? Ya. Gimana sih Mas cara Mas melewati semua itu Mas? Pertama, kita harus tekun untuk ngejalaninnya. Kita tetap positif, kita tetap berdoa, yang konsisten. Jangan mudah menyerah. Nggak hanya rajin, yang diperlukan adalah tekun, ketekunan. Ya, kita tekun ngejalanin itu usaha. Insya Allah pasti bakalan berjuang. Kadang kita berdoa apa yang kita minta itu tidak mungkin kita diberikannya itu cara saya untuk menguatkan diri dalam ngejalanin usaha. Mungkin doa kita hari ini tidak dikabulkan, tetapi pasti akan dikabulin. Nah, suatu saat nanti Allah itu pasti akan memberikan kesempatan setiap orang untuk sukses. Nah, itu tergantung dari kita bagaimana cara meraih sukses itu, peluang itu, dan bagaimana cara kita menjaganya agar tetap sukses. Seperti itu. Saya tadi belum nanya ya, kalau resepnya Masnya bisa dari mana belajarnya? Oh, itu kita nemu, kita cari sendiri, kita proses nyarinya itu waktu itu 2-3 bulan. Berapa kali gagal? Selama 2 bulan kita gagal. 2 bulan sampai 3 bulan itu, 3 bulan ketiga itu mantepin rasa. Semua yang kita lakukan. Nggak instan. Jadi saya usaha, mungkin saya gagal usaha. Saya usaha dari kelas 5 SD. Sampai detik ini saya lebih memang, walaupun saya kerja, ya itu saya nggak bertahan lama di kerjaan. Mungkin 1-2 tahun saya keluar. Seperti kayak yang saya tadi sampaikan, kadang kita doa. Kita berdoa itu nggak diberikan langsung pada hari itu.
Di saat kita diberikan, nah kita baru bersyukur. Nah, bahwa ini yang pernah kita minta. Jadi usaha yang sudah saya lakukan jatuh bangun, kerugian yang saya derita, itu juga nggak sedikit, banyak saya udah ngejalanin banyak usaha. Nah, alhamdulillahnya di usaha ini saya mulai naik. Saya cuma minta untuk diberikan peluang sukses. Saya selalu berdoa diberikan peluang untuk sukses, karena dengan perjalanan saya di dunia usaha yang saya udah pernah jalanin, saya selalu menemukan gitu titik kayak stuck. Oke, harus ganti. Berarti harus ganti ya? Harus ganti. Stuck, harus ganti. Nah, terakhir saya pernah usaha kuliner, waktu itu saya barengin dengan saya kerja. Nah, saya kerja, saya nggak fokus. Nah, di situ. Jadi saya ngerasa, oh ya, saya nggak fokus. Jadi usaha itu dimulai dari kita memulainya, usaha. Kita memulainya itu seperti apa, kita niatnya seperti apa, kita fokuskan, kita total, baik dari pikiran, fisik, tenaga, pasti ada jalan. Pasti akan ketemu jalan keluar. Pasti akan ketemu di mana peluang sukses itu. Kalau misalnya tujuan hidup saya untuk bisnis ke depannya, saya ingin kembangin kalau yang ada di depan mata saya sampai titik maksimal saya. Untuk Japanese Souffle Pancake bisa ada di seluruh nasional ya. Di nasional semua ada, di seluruh wilayah ada. Apa sih rahasia tuh usaha tuh bisa lancar seperti sekarang nih? Bisa lancar ya. Usahanya satu sih yang saya cuma pengen kasih masukan aja, ya kan, sharing masukan bahwa kita harus yakin bahwa apa yang udah kita mulai untuk usaha itu akan berbuah. Kita yakin ingin viral. Contohnya, kita yakin akan viral gitu. Yakin itu penting. Yakin itu penting karena itu memberikan sinyal kepada dunia bahwa itu akan terjadi. Kalau kita udah memberikan aura negatif, contohnya kita nggak yakin dengan apa yang kita lakukan, itu pasti akan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita memulai suatu usaha itu? Mau dimulainya dengan apa? Dengan keyakinan, kita tekun, tetapi jangan hanya diyakin doang, hanya di mulut, ya kan? Hanya di hati, tetapi tidak dilakukan. Dilakukannya hanya dengan ketekunan. Lakukan terus sampai benar-benar titik maksimum. Apa yang kita lakukan untuk usaha itu dengan titik maksimum. Apa aja yang kita lakukan, seperti kayak kita bagaimana cara kita memasarkan produk ini, bagaimana kita nggak usah malu untuk menawarkan, cara kita menawarkan kepada customer seperti apa, bagaimana cara kita memaintain customer supaya besok seandainya dia datang lagi, dia lewat, dia akan datang dan akan beli, dia akan ngajak teman-temannya, baik dari pelayanan kita, cara kita menyampaikan, cara kita berbicara kepada customer. Itu. Kedua, produk kita produk yang kita jual itu kita yakin bahwa produk itu yang berkualitas dan yakin produk itu benar-benar yang akan disukai oleh semua orang.